Selama ini yang urusan nurunin baliho, spanduk, reklame itu Satpol PP, ya kan? Kemudian yang digunakan itu mobilnya mobil kijang, semacam kijang bak terbuka. Belakangnya ada bangku tuh, adu punggung tuh. Petugasnya duduk tuh rapi berjejer. Kayak yang nurunin tuh. Nah, kalau ada untuk ngangkut-ngangkut diperlukan mereka bawa truk, ya biasanya engkel lah gitu. Untuk ngangkut barang-barang yang mereka tertibkan. Satpol PP. Memang sih Kang Dudung mengatakan itu perintah saya karena selama ini Satpol PP sudah menurunkan dinaikkan lagi. Memasang baliho itu ada aturannya, ada pajak-pajaknya, ada lokasi-lokasinya. Itu betul semua, benar banget. Tapi itu tugas Satpol PP bukan TNI. Masya Allah. Gimana itu video kan menyebar ke dunia itu. Orang-orang lihat, aduh TNI, aduh saya nggak ngerti deh. Saya ngeri kalau ngebayangin warga dunia ketawain TNI kita karena ngurusin baliho. Darat, laut, dan udara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. TNI. TNI beraninya hanya sama sipil. Hadapi ormas pakai Kopassus memalukan. Tapi ketika kalimatnya, kalau mau coba-coba TNI mari, bos. Masa TNI nantang rakyat, bos? Janganlah. Masa TNI nantang rakyat? TNI nantang rakyat. Kalau nggak coba-coba mau TNI dengan TNI mari. Nggak gitu. Kang ya, jangan ya. Mas Hadi, Panglima TNI juga, aduh pidato Anda waktu itu gagah perkasa tuh. Siapapun juga yang mengancam kedaulatan, yang mengancam persatuan akan berhadapan dengan TNI. Itu keren, saya suka tuh punya panglima yang gagah gitu, apalagi waktu pidato didampingi jenderal-jenderal pimpinan pasukan tempur elitnya TNI. Tapi itu kepada siapa Mas Hadi? Kalau itu ditujukan kepada OPM, wah keren itu. OPM yang bolak-balik nantang TNI kemari, Kopassus kemari, Brimob kemari, kita tempur kan videonya sekarang beredar lagi tuh. Mereka robek-robek bendera putih bakar. Itu keren, itu jelas-jelas itu separatisme. Itu jelas-jelas mengganggu, mengancam keutuhan NKRI. Monggo, ayo. Alasan Bapak berkata seperti itu apa, Pak? Salah EPI apa? EPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi, nggak pernah jual aset negara, tidak pernah nyelundupkan narkoba. Yang ada FPI itu bersama Hilminya, Hilal Merah Indonesia, sering membantu korban-korban bencana, bahkan sering bersama TNI. Kalau ada oknum FPI yang melanggar aturan, ya maka oknum tersebut yang diproses hukum. Kan Bapak sendiri yang mengatakan negara ini negara hukum. Seperti TNI Polri, kalau ada oknumnya yang melanggar hukum, ya kan oknumnya yang diproses, bukan TNI Polri-nya yang dibubarkan. Begitu juga EPI, bukan EPI yang dibubarkan, oknumnya yang diproses hukum. Gitu, karena persoalan baliho, persoalan izin pemasangan, persoalan penempatan baliho, persoalan pajak baliho itu adalah ranahnya Pemda, bukan ranahnya Panglima. Nah, kemudian satu hal lagi mengenai waktu Pangdam juga menyatakan bahwa ya kalau perlu FPI bisa saja dibubarkan. Itu juga bukan wilayahnya Pangdam untuk membicarakan FPI itu dapat dibubarkan. Pangdam tidak bisa membubarkan FPI. Yang punya kewenangan membubarkan FPI adalah Kementerian Dalam Negeri, dan itu juga melalui proses peradilan. Nah, jadi di sini saya lihat Pangdam ini menabrak rambu-rambu hukum dalam memberikan pernyataannya. Nah, ini intervensi suatu instrumen militer, suatu aparat militer terhadap ketatanegaraan, tata kota, itu merupakan suatu mengingatkan kembali kepada seolah-olah tentara itu di atas hukum. Nah, inilah yang menurut saya perlu ada introspeksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pangdam. Jubir OPM komentari pencopotan baliho HRS, TNI memang beraninya lawan sipil. Gelora.co.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-UPM, Sebi Sambom, turut memantau aktivitas personil Tentara Nasional Indonesia yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar HRS di Jakarta pada Jumat kemarin. Menurut Sebi, kebiasaan TNI memang hanya berani lawan sipil. TNI beraninya lawan masyarakat sivilian, kata Sebi dalam keterangan kepada Republika. Dia mengatakan sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB-UPM di Papua, pasalnya TPNPB-UPM adalah pemilik negeri Papua. Paradise Papua milik TPNPB-UPM, jadi tidak mungkin TNI mampu karena ada 3 faktor yang mendukung, yaitu TPNPB mendapatkan dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di bumi Paradise Island of Papua dan juga mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli Papua yang mau merdeka. Dia menuturkan faktor lainnya adalah secara fisik dan geografik. TPNPB-UPM mampu menguasai medan pertempuran di Papua, karena itu mereka bisa percaya diri dalam operasi melawan TNI Polri yang dikirim ke Papua. Sentil Panglima TNI soal baliho, Fadlizon mengatakan, OPM menantang-nantang TNI, kenapa dibiarkan saja? Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, menyatakan penurunan baliho bukanlah operasi militer selain perang atau UMSP. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pada akun Twitter @Fadlizon Sabtu 21 November 2020 terkait aksi penurunan paksa baliho bergambar Habib Rizik Syihab oleh aparat TNI atas instruksi Pangdam Jaya Jakarta Maijen TNI Dudung Abdurrahman pada Jumat 20 November. Dia pun mengingatkan kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bahwa medan pertempuran TNI bukan berada di DKI Jakarta, melainkan di ujung timur wilayah RI. Kepada Panglima TNI di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang-nantang TNI dan ingin lepas dari Indonesia, kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat, tangguh, profesional, menjaga Indonesia dari ancaman luar. Pernyataan dari Fadlizon tersebut pun sebagai respon pernyataan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Disebutkan penertiban baliho atas perintah Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman tersebut menjadi catatan tersendiri bagi institusi penegak kedaulatan negara itu. Ubedillah pun mengurai tugas pokok TNI sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun demikian, tugas pokok tersebut dinilai tak tercermin dalam penurunan baliho bergambar Habib Rizik yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pasukan TNI seharusnya fokus menangani masalah separatis OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Apalagi kembali ke KKB, kelompok separatis OPM, kembali berulah 2 warga sipil di Ilaga, Papua mereka tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan eksistensi NKRI. TNI dengan koopsusnya harus fokus ke sana, buktikan kehebatan mereka atasi kelompok teroris separatis ini. Tulis Hidayat melalui akun Twitter @hnurwahid. Pemerintah atau TNI juga HRS dan FPI bisa bersama TNI membantu korban bencana dan juga menyelamatkan NKRI. Sementara Haris Azhar mengatakan TNI sampai turun tangan cepat baliho HRS ada kandungan perang. Aktivis HAM Hazari Azhar mempertanyakan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Kodam Jaya, sampai turun untuk menertibkan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizik Syihab yang terpasang di pelosok jalanan ibu kota DKI Jakarta. Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru ini memaparkan banyak pertanyaan terkait aksi di balik penertiban spanduk IBHRS dengan menggunakan panser dan ratusan prajurit gabungan seperti mau perang. Penurunan baliho itu masalah tibum ketertiban umum, wewenang dan tugasnya adalah Satpol PP. Masa sampai tentara yang mengerjakan, itu pun dengan alasan bahwa penurunan bisa dilakukan jika isinya mengandung pelanggaran hukum ataupun dipasang di lokasi-lokasi yang salah, dalam arti pemasangan spanduk tidak sesuai dengan prosedur. Jika dilakukan oleh TNI, ini berarti ada poster atau spanduk-spanduk HRS itu ada kandungan perang. Berarti ini serius terhadap HRS. Tapi saya tidak yakin HRS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Uang perang antar negara aja ada mediasi dan juga diplomasi. Sekalipun
TNI terpaksa turun karena ada ancaman lain selain perang seperti terorisme, bencana, dan lain-lain, maka bukan juga TNI menjadi garda terdepan karena masih ada institusi lain yang berwenang dan memiliki otoritas, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT maupun Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Jangan hanya baliho revolusi akhlak, FPI minta aparat juga cepat baliho revolusi mental. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar menyayangkan aksi pencopotan baliho dan spanduk bertuliskan revolusi akhlak milik Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab oleh aparat TNI. Aziz meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pencopotan juga kepada spanduk dan baliho yang lain, sebab ada juga spanduk yang bertuliskan revolusi mental terpasang di sejumlah tempat. Menurut dia, pemasangan spanduk dan juga baliho tidak mengganggu masyarakat serta tidak ada yang salah. Dia pun meminta keadilan kepada aparat penegak hukum apabila ada penindakan terhadap baliho dan spanduk HRS. Namun demikian, Aziz mengaku belum bisa membeberkan secara resmi soal pencopotan spanduk dan baliho Imam Besar Habib Rizik Syihab, sebab pihaknya masih melakukan evaluasi terkait dengan pencopotan spanduk dan baliho tersebut. Sebelumnya, video pencopotan baliho dan spanduk Imam Besar Habib Rizik Syihab viral di sosial media beberapa waktu lalu. Kemudian Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengakui jika memerintahkan prajuritnya untuk mencopot baliho dan spanduk tersebut.